Ya, shalom jemaat Tuhan, shalom. Selamat siang semuanya. Tetap semangat, amin. Semangat. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua ya. Tuhan, terima kasih Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, dosa kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan izinkan pada siang hari ini. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Layaklah kami semua mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan pimpin setiap kehidupan kami. Saat kami dimanapun kami berada Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Pimpin ibadah kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biar apa yang kami lakukan, pujian penyembahan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Nyanyikan dengan kesungguhan hatimu. Katakan, ku mengasihimu Yesus, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu.
Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus. Hosana Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta pada. Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memujimu selalu, ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ampuni kami Tuhan, Kau layakan kami. Beri kami hati mengasihi, beri kami hati mengasihi-Mu Yesus. Kau jamah siap kami, pulihkan kami. Ubahkan kami menjadi yang baru. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu cukup bagi kami, mengubahkan kami Tuhan. Pulihkan siap kami Tuhan, suci kuduskan kami. Ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami Tuhan. Biar kami tahu kehendak-Mu, kasih-Mu memulihkan kami Yesus. Beri hati kami terus mengasihi-Mu, mengutamakan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, terus Tuhan melatih siap kehidupan kami, memulihkan kami Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sembah Dia, naikkan syukur-Mu, ucapan syukur-Mu. Mari bermazmur bagi Dia, katakan kami perlu Tuhan. Kami semua perlu Engkau Tuhan.
menyapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami semua berharga di mata-Mu. Pakai siap kami jadi alat-Mu Tuhan, sesuai panggilan-Mu Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Biarlah manis Kau dengar segala pujian kami, manis Kau dengar segala pujian kami, manis Kau dengar. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Bukan dengan kuat kami, namun karena Roh-Mu kami bisa, kami mampu melewati semua. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Tuntun langkah kami Tuhan, tuntun langkah kami Tuhan. Dalam setiap persoalan kami perlu Engkau. Dalam hidup kami perlu Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Yesus, Yesus. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan.
dan layak dipuji. Bagimu Tuhan, namamu besar, besar dan layak. Mari jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri semuanya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises, oh, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, yeah. Oh Lord, praises to your name, oh Lord, your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
Segala kemuliaan pujian hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya, sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Oh, 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 oh. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalala. Katakan oh. Shalala. Katakan sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanku hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Katakan sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalala. Katakan yuk. Shalala. Lebih cepat lagi. Katakan oh. Mahkota bagi hidupanku. Haleluya. Sore kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Dengan Tuhan kita terus melangkah. Dengan
tidak ragu-ragu. Amin. Haleluya. Ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Katakan sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan
Duduk jemaat Tuhan.
siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengenal setiap kami pribadi, tiap pribadi Tuhan. Ampuni kami anak-Mu Tuhan yang kerap kali kami mengecewakan Tuhan. Biar kami terus punya hati yang mengasihi Tuhan. Saat kami jatuh, kami ingat kami punya kasih Tuhan yang sudah menerima kami apa adanya, sudah mengasihi kami terlebih dulu sebelum kami mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, biar kasih Tuhan penuh dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan yang memampukan kami, memulihkan kehidupan kami, memulihkan setiap hati kami Tuhan. Biar kami lebih sungguh lagi memuji Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami. Tuhan yang memampukan setiap kami melewati segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan yang mengubahkan setiap kami, mengingatkan setiap kami. Biar kami kembali kepada jalan yang benar Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Cek. Ya, shalom. Kurang semangat, shalom. Oke, aku boleh minta teman-teman boleh maju satu bangku aja di depannya. Semuanya ya. Semuanya ya. Oke, thank you kesediaannya. Ya biar nggak terlalu jauh ya. Saya makanya ke bawah supaya nggak. Kalau yang di Mulmed mau maju satu langkah boleh. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Saya ulang lagi ya. Shalom teman-teman semua, shalom. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik? Yang luar biasa angkat tangan. Yang keadaannya luar biasa. Haleluya. Ya, dia Tuhan Allah yang baik. Dia Tuhan Allah yang mengasihi setiap kita dan teman-teman di tempat ini. Itu ya. Saya mau pastikan kita semua datang di tempat ini dengan satu motivasi yang benar teman-teman. Ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita ada di tempat ini, bukan hanya karena ini hari Minggu, bukan hanya karena ini ibadah Yud, makanya semuanya ya wis lah karena jadwal, karena waktunya ibadah ya aku datang. Nanti kalau nggak datang aku di WA, aku dibesuki gitu ya. Tapi yang satu yang jadi hal yang paling penting adalah bagaimana kita semua punya kerinduan dari hati untuk kita boleh datang di tempat ini. Gitu ya. Setiap kita mungkin punya kondisi yang beda-beda ya, punya keadaan yang lain-lain, punya struggle yang lain-lain hari-hari ini yang sedang kita doakan, yang sedang kita perjuangkan. Tapi saya percaya kita semua terus mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Amin. Ya, meskipun kita mungkin rasanya kayak cuapek ya, kayak mau menyerah ya, mau menyerah sama banyak hal yang Tuhan percayakan. Tapi satu hal teman-teman bahwa yang namanya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Setuju? Setuju ya? Oke. Hari ini sama-sama kita belajar teman-teman satu kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan saya lebih dulu gitu ya. Nah, jadi ini fun fact ya. Saya nggak tahu ini fun fact atau apa. Jadi kalau teman-teman datang di khotbah doa malam yang lalu, itu firmannya Pak Gembala itu tentang ini. Nah, waktu saya duduk di situ, terus Pak Gembala bilang ya, yuk sama-sama buka dalam Bilangan pasal 13. Terus saya langsung gini, Tuhan, itu firman yang saya sudah persiapkan di hari ini. Saya mikir kan, Tuhan apa saya harus ganti? Apa saya harus ganti tema? Saya harus ganti yang saya mau sampaikan ya. Tapi saya enggak lah. Maksudnya saya percaya setiap kita dan Pak Gembala dan saya juga mungkin sudah ya pasti sudah jalannya Tuhan gitu ya. Kok tiba-tiba Pak Gembala menyampaikan itu, terus hari ini juga yang saya sudah persiapkan hari Senin sampai Rabu itu juga tentang hari ini. Gitu ya teman-teman ya. Saya percaya firman Tuhan berbicara lebih lagi buat kita semuanya. Oke? Oke. Nah, hari ini kita belajar sama-sama tentang satu hal yang dasar sih. Sama-sama boleh baca ya judulnya 1, 2, 3. Cara pandang 1, 2, 3. Cara pandang. Nah, jadi teman-teman, saya ada ngutip satu quotes ya, yang bilangnya kayak gini. Bahasa Inggrisnya agak berantakan ya. Your perspective will either become your apa ini bacanya? Penjara, prison, apa? Your prison or your passport. Jadi cara pandang kita itu bisa menjadi satu penjara buat kita, satu halangan buat kita, atau bisa menjadi paspor, satu hal yang bisa menjadi jalan buat kita. Tergantung kita itu pakai cara pandangnya yang sebelah mana, gitu ya. Nah, teman-teman, cara pandang kita itu sedikit banyak ditentukan dari bagaimana kita dibentuk. Bagaimana kita dididik sama orang tua kita, bagaimana kita hidup di masa lalu, itu yang membentuk kita sampai sekarang. Gitu ya. Percaya atau enggak, sebenarnya
yang kita selama ini pikirkan, yang kita selama ini salah satu prinsip dalam hidup kita itu dihasilkan dari bagaimana kita di masa lalu. Apa yang orang tua kita ajarkan, apa yang benar dan yang salah itu sedikit banyak ngaruh dari itu. Gitu ya. Contoh nih misalkan ya, nata tempat tidur ya, nata tempat tidur. Nah kalau kita perhatikan kita semua mungkin ya, saya nata tempat tidur itu diajarkan sama papa saya, pokoknya bantalnya itu sebelah sini, gulingnya sebelah sini, terus selimutnya sebelah sini. Nah, ketika saya ke rumah teman saya, ke kamarnya teman saya lihat tataannya nggak kayak gitu, itu saya kayak, loh ini bukannya di sini, gitu. Paham ya? Jadi setiap kita punya cara pandang yang rapi, kamar yang rapi itu kayak gini. Walaupun kamar saya tidak rapi, ya, cuma saya berusaha untuk rapi. Tapi kita semua punya cara pandang yang beda-beda. Oke, sebelumnya teman-teman, saya mau tanya beberapa orang untuk boleh maju ke depan ya. Saya tanya tentang cara pandang mereka, cara pandang kita tentang kehidupan. Gitu, oke? Saya mau pilih 3 orang deh. Saya mau pilih Moren, sini Moren, terus Javier, terus Matthew Aciel. Boleh maju? Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman kita ya, supaya interaktif ya. Oke, nah pertanyaannya simpel nih. Kita semua di sini hidup, benar? Yang di sini mati angkat tangan? Enggak kan? Enggak ada ya, ya kan? Nah kita semua di sini hidup ya. Kita semua beraktivitas, kita semua bernafas gitu ya. Pertanyaannya simpel. Untuk apa Anda hidup? Simpel kan ya? Itu pertanyaan basic sih. Cuma mungkin kita, untuk apa ya? Gitu. Terus yang kedua, untuk apa Anda hidup? Dan yang kedua, makna kehidupan buat teman-teman itu apa? Oke? Siapa yang mau jawab duluan, ada? Oke, dimulai dari pria dulu yang tengah, Gagah Perkasa. Pertanyaan yang pertama. Pertama, untuk apa kamu hidup, dan yang kedua, kehidupan, makna kehidupan itu buat kamu. Makna dulu ya, dulu. Jadi makna kehidupan buat saya itu suatu pemberian dari Tuhan yang harus kita jaga. Jangan dibuang-buang karena kehidupan itu kita di dunia itu hanya sementara. Sementara kalau di sana ya pasti kekal selamanya. Lalu untuk apa saya hidup? Saya hidup untuk menjalankan apa yang ada di depan dan meninggalkan apa yang di belakang. Ya, nampaknya saya sudah nggak perlu khotbah, sudah ada jawabannya ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Cek, shalom. Oke. Pertanyaannya tadi apa? Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Itu jelas pertama saya ingin, mumpung masih ada, saya mau membanggakan orang tua saya dulu. Itu alasan saya hidup. Lalu yang kedua itu jelas saya bercita-cita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi 2 hal itu adalah alasan atau kunci utama untuk kenapa saya harus tetap hidup sampai sekarang ini. Mungkin kalau nggak ada 2 hal itu mungkin saya udah nggak tahu mau ngapain lagi, nggak mungkin di sini, saya udah di tempat lain mungkin. Terus apa maknanya? Makna saya itu yaitu tadi gimana jelasinnya? Pokoknya apa sih jelasinnya, gimana? Pusing aku kalimatnya pokoknya. Gimana sih? Intinya apa? Intinya tadi kalimat mau apa? Oh, bentar, masih nyusun kalimat. Kayak kata-kata Javier tadi, jalani apa yang udah di depan, tinggalkan yang di belakang. Jadi mungkin kalau buat yang saya tadi, alasan saya hidup buat orang tua, saya harus tetap semangat mengejar impian orang tua saya. Nggak tahu itu apa, mungkin agak sedikit repot, sedikit berat, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin sebelum Tuhan memanggil untuk menyudahi pertandingan yang saya lakukan sekarang. Itu.
Shalom semuanya. Ya, jadi yang pertama alasan saya hidup, yang pasti untuk memuliakan nama Tuhan, karena kalau bukan karena Tuhan kita semua nggak mungkin ada di sini. Jadi kita harus memuliakan nama Tuhan. Terus kalau makna kehidupan bagi saya, Gak apa-apa. Oh ya, agak melo semua di tempat ini ya, saudara. Ya, oke, itu dari hati Mauren ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Tepuk tangan ya. Maaf ya, ini di gereja ini banyak yang melankolis ya teman-teman ya. Oke, simple ya tentang hidup gitu ya. Saya tadi garis bawahi pernyataan dari Javier, Matthew sama Mauren ya. Hidup itu pemberian Tuhan. Hidup itu pemberian Tuhan. Terus Matthew juga bilang, saya ingin banggain orang tua saya ingin hidup saya memuliakan Tuhan gitu ya. Satu makna hidup yang sangat, keren ya, sangat dalam sekali. Terima kasih gitu ya buat teman-teman semua. Nah itu awal istilah kayak permulaan ya, awal dari apa yang saya ingin bagikan ke teman-teman. Nah, jadi saya tulis di sini, cara kita memandang hidup itu akan menentukan yang pertama bagaimana kita memanfaatkan waktu. Terus bagaimana kita mengelola keuangan kita, bagaimana kita menggunakan talenta yang Tuhan kasih. Kalau tadi dibilang bahwa kehidupan saya ini, saya ingin memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah pastikan bahwa waktu yang Tuhan beri, talenta yang Tuhan beri, uang yang Tuhan beri kepada teman-teman, itu selama ini kemana? Tujuannya apa? Habis untuk apa? Waktu teman-teman gitu ya. Nah itu sebenarnya menjawab kok. Apa sebenarnya tujuan hidup kita? Itu bisa dilihat dari situ. Nah, tadi dikatakan juga bahwa jika kita melihat hidup itu adalah sebuah pesta. Nah, orang yang melihat hidup adalah sebuah pesta, tujuan utamanya cuma senang-senang. Di dunia ini YOLO, you only live once. Kamu hanya hidup sekali. Jadi dia hidup, ya pokoknya aku senang, pokoknya aku happy, that's a life for me. Nah, kalau orang yang memandang hidup adalah sebuah pertandingan, sebuah perlombaan, dia akan terus berusaha tiada henti sampai dia sampai di garis finish, sampai dia menerima either piala, hadiah, mahkota gitu ya. Itu akan dimiliki oleh orang-orang yang melihat hidup adalah sebuah pertandingan. Nah, kalau orang yang melihat hidup tentang menang atau kalah gitu ya, tentang menang atau kalah, dia akan memaknai dirinya sukses dan dirinya bisa goal dalam hidupnya ketika dia menang dalam segala aspek. Dia akan menjadi sangat stres, akan menjadi sangat susah, akan menjadi sangat muangkel kalau dia kalah. Nah, simple teman-teman ya, pandangan kita tentang hidup itu menentukan apa yang kita lakukan hari demi hari. Ketika teman-teman melihat hidup itu adalah pemberian Tuhan, harusnya kita semua di tempat ini melakukan hidup dengan penuh tanggung jawab. Gitu. Jadi sama-sama kita belajar tentang hal ini teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan kita gitu ya, setiap orang di tempat ini, apakah kita sudah memiliki cara pandang hidup yang benar gitu ya? Apakah kita selama ini ya hidup let it flow, jalan begitu saja, Tuhan mau kemana gitu ya, seperti itu. Cara pandang kita itu kurang lebih sama kayak cara kita menilai sesuatu gitu ya. Kita sekarang bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan misalkan ya. Ketika kita memandang Tuhan, menilai Tuhan itu pribadi yang layak dipuji, layak disembah, harusnya kita bersikap seperti
orang yang memandang Tuhan dengan cara yang demikian. Contoh nih, misalkan kita ada 2 agenda dalam sehari. Yang pertama agenda kita mau ketemu presiden, ya. Nggak tahu siapa nanti presiden yang dari Tuhan 2024. Kita berdoa terus. Terus yang kedua kita ketemu sama anak-anak Karang Taruna, ya, di kampung kita masing-masing. Siapa yang di sini ikut Karang Taruna? Angkat tangan. Oh, terima kasih ya. Terima kasih. Yang lainnya antisosial ya. Jadi apa? Nah, karena kita menilai sosok presiden dan sosok teman Karang Taruna ini jadi punya nilai yang beda kan. Nah, pasti cara kita mempersiapkan diri kita, cara kita mempersiapkan penampilan kita, misalkan kita disuruh pidato, ya. Kita disuruh pidato di Balai RT sama di Istana Negara. Persiapannya lebih dalam yang Balai RT atau Istana Negara? Apa? Istana Negara. Karena apa? Karena kita menilai dan memandang itu jauh lebih penting. Jauh lebih, wih, keren rek Istana Negara ya. Kalau kita di Balai RT mungkin apa namanya? Mau titik-titik lah. Ya, Pak RT ya, sama presiden siapa gitu kan. Nah, cara kita berperilaku juga pasti beda. Terus lagi ya, kita punya jam tangan ya. Saya punya jam tangan ini brand-brand ya. Brand-brand tahu brand-brand ya. Harganya sekitar 150 sampai 200. Nah, bedakan kita punya jam tangan apa sih yang mahal ya? Coba apa? Rolex. Oh, haleluya. Siapa yang mau belikan saya Rolex ya, teman-teman ya? Rolex ya. Saya tahu itu harganya sekitar 200 jutaan ke atas. Ada yang 150 ya, saya bayangin ya. 200 juta buat jam itu kenapa gak dibuat apa gitu ya. Dibuat bikin gereja atau apa, ya ampun amin ya. Dibuat beli rumah, beli apa kan bisa. Tapi ada orang-orang yang memang dia dipercaya Tuhan punya jam tangan harga segitu 200 juta. Nah, cara kamu taruh jam tangan yang brand-brand ini ya, yang sudah usang ini, dengan cara kamu taruh jam tangan Rolex, beda atau sama aku tanya? Beda atau sama? Beda. Jam tangan Rolex pasti, wih, taruh di tempat ya bagus gitu, mari berkilau terus ditata ini. Set. Paling like jam tangan brand-brand ini ya, pas pulang gereja. Nah, kalau jam tangan Rolex nggak mungkin, pasti cari tempatnya mana tempatnya. Disimpan dengan baik, dilapin ya. Alkitab saudara berdebu atau enggak? Ya, dilapin ya, dibuka ya, oke? Nah, itu juga salah satu bukti bagaimana kita memandang sesuatu itu menentukan bagaimana kita bersikap terhadap sesuatu. Terus misalkan lagi contohnya ya, ya cewek-cewek ya dapat cincin ya, cincin nih. Cincin dalam bentuk apapun, dalam bentuk hadiah, dalam bentuk tunangan atau dalam bentuk pernikahan. Beda ya kalau kita dikasih cincin yang dari Shopee ya. Shopee ada cincin Shopee ya, ada yang 60.000 ada ya. Ada yang 60.000 ada, tapi biasanya itu apa diamondnya itu bukan diamond ya. Dia tuh lebih ke arah batu ya, lebih ke arah batu. Nah, kalau kita dikasih Frank & Co tahu ya, berlian itu ya beneran ya. Nah, itu pasti beda ya. Waktu biasanya yang lupaan itu kalau dia pakai cincin pas mau cuci tangan tuh kan lepas dulu terus ditaruh ya. Nah, kalau yang dipakai itu cincin Shopee ya, kamu mau ketinggalan di situ 12 kali, 13 kali sampai di roboh pun enggak masalah, bisa beli lagi 50.000. Tapi kalau kamu pakai cincin Frank & Co ya, kamu akan ini dilepas pelan-pelan, ditaruh di sini, kayak di sini ya. Terus sambil cuci tangannya kok saya dilihat, oh saya ada ya, terus dipakai lagi. Nah, kemungkinan untuk hilangnya tuh kecil. Nah, itu bukti bagaimana kita melihat dan menilai sesuatu yang berharga itu menentukan bagaimana kita bersikap. Nah, makanya bagaimana sih kita menilai Tuhan? Bagaimana sih kita menilai relationship kita dengan Tuhan? Itu bisa dibuktikan dari bagaimana teman-teman bersikap. Bagaimana saya bersikap, bagaimana kita ketika datang sama Tuhan kita nyanyi opo iki. Aransemen biji kabeh gitu ya atau gimana, atau misalkan apa namanya, kok lagunya kok lagu lama atau lagu baru terus. Nah, cuma fokus terhadap kayak baik enak atau enggak enak didengar, bukan sebenarnya
bukan tentang itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Tadi hanya pengantar saja, kita baca dalam Bilangan 13 ayat yang ayat yang kedua, ayat yang pertama dan yang kedua. Oke. Nah, hari ini kita belajar dari satu kisah. Mungkin yang teman-teman sekolah minggu sudah pernah dengar kisah ini, tapi saya percaya firman Tuhan terus berbicara banyak hal buat kita ya. Oke, Bilangan 13 ayat 1 sampai 2, saya pengen ayat pertama dibacakan pria, ayat 2 dibacakan wanita. Oke, 1, 2, 3. Berapa orang mengintai tanah Kanaan? Oke. Nah, hari ini kita belajar dari kisah ini teman-teman. Jadi saya nggak perlu baca semuanya, saya cuma rangkum singkat. Intinya gini, zaman itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mau ke tanah Kanaan. Nah, di dalam perjalanan mereka sudah jalan nih kira-kira 1,5 tahun ya. Saya baca dalam itu, terus habis itu mereka tiba di padang gurun, apa ya namanya? Di padang gurun sesuatu gitu ya, padang ke tanah Negeb ya, di ayat 17 ada. Mereka tiba di situ nih, itu perbatasan, sudah perbatasan bagian selatan. Jadi mereka awalnya dari sini terus mereka ke bawah, terus mereka ke atas ya. Saya nggak tampilkan petanya, intinya kayak gitu. Nah, mereka itu sudah di perbatasan bawah nih. Misalkan kita kalau mau ke Sumatera, perbatasan bawahnya kan Lampung ya, Lampung. Nah itu, mereka sudah di batas itu. Nah kemudian Tuhan bilang sama si Musa, kamu utus dari setiap suku itu kan ada pemimpinnya. Nah pemimpinnya itu disuruh berangkat ke daerah perbatasan itu untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi mereka disuruh mengintai 12 orang ya teman-teman, dan mereka semua adalah pemimpin ya, 12 orang dari 12 suku Israel ya. Suku Israel itu kan ada juga Lewi, tapi saat itu Lewi tidak ikut ya, dia menjalankan tugasnya sebagai seorang imam. Jadi yang ikut itu karena Yusuf memperanakan 2 keturunan ya, Manasye dan Efraim, jadi ada suku Manasye dan Efraim juga di situ, mereka ikut. Nah, mereka disuruh ke tanah Kanaan, mereka disuruh melihat, ya apa sih tanah Kanaan itu? Apa yang dihasilkan? Mereka di sana itu orang-orangnya kayak gimana? Tanahnya subur atau enggak? Keadaannya bagaimana gitu ya? Jadi Tuhan menyuruh mereka semua ke sana, gitu ya. 12 orang yang tadi. Nah, mereka memata-matainya selama 40 hari. Sama-sama katakan 40 hari. 40 hari teman-teman. Mereka ke sana 40 hari, mereka melihat gitu ya. Terus di ayat berapa ini ya, sebentar. Di ayat 25. Ayat 25, Bilangan 13 ayat 25. Sama-sama kita baca. Oke. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, ya. Pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi mereka sudah 40 hari. Nah mereka pulang itu mereka bawa 1 tandan anggur gitu ya. Anggur atau buah delima saya lupa. Nah kalau di sini anggur itu kan kita bisa bawa cuma gini tok ya. Ya toh, satu bonggol anggur itu loh. Nah di tanah Kanaan itu satu bonggol anggur atau satu bonggol buah itu harus dipapah oleh 2 orang. Mau bisa bayangin seberapa suburnya tanah Kanaan saat itu. Ya, jadi mereka pulang terus mereka laporan nih. Mereka laporan sama Musa, sama Harun, sama semua orang Israel. Jadi kan semua orang Israel ini kan akhirnya berhenti kan di satu tempat, terus 12 orang pergi, nah 12 orang ini pulang, laporan. Nah sekarang kita belajar 2 sudut pandang dari kisah ini ya teman-teman ya. Jadi 12 pengintai ini bilang ada persamaan dan ada perbedaannya. Nah persamaannya apa? Kita lihat di ayat ke 27, sama-sama kita baca ayat 27. Tuh 2, 3. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan
Dan inilah hasilnya. 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Jadi ini persamaannya. 12 orang tadi sama-sama melaporkan. Nih, di tanah Kanaan itu hasilnya kayak gini, mereka luar biasa, tanahnya subur, tapi di sana ada bangsa-bangsa yang besar-besar, yang kuat-kuat gitu ya. Nah, terus teman-teman, tetapi perbedaannya adalah ada 2 ya perbedaannya. Kita lihat di 10 pengintai dan 2 pengintai. Jadi tadi kan ada 12 nih. Nah 10 sama 2. Yang 10 ini selain Yosua sama Kaleb. Sama-sama katakan Yosua sama Kaleb. Yosua sama Kaleb. Jadi kita hari ini belajar dari sosok Yosua dan Kaleb. Dari sudut pandang mereka dan sudut pandangnya 10 pengintai. Ya teman-teman, jadi wes kan ya, udah lihat nih keadaannya, bener ya, semua mereka melihat keadaan yang sama, tapi responnya bisa beda. Nah sama halnya kayak kita semua mungkin punya keadaan ya, pekerjaan ada masalah, terus sekolah juga, ya begitu ya. Tapi bisa jadi respon saya sama respon teman kerja saya beda, menghadapi persoalan yang sama. Keadaannya sama nih, keadaan tanah Kanaan itu wes berlimpah susu dan madu, tapi orangnya itu kuat-kuat. Kita bisa nggak ya ke sana? Nah gitu. Nah menurut 10 pengintai tadi kita baca ayat 31. Oke, kita baca. Aku minta tolong boleh Kevin bacakan Bilangan 13 ayat 31. Sambil bangkit berdiri. Thank you. Amin. Thank you, Kevin. Terus kita baca di ayat 32 dan 33. 32 dan 33. Aku minta tolong Siska boleh bacakan buat kita semua. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Ayat 33. Amin, thank you. Nah, ini responnya 10 orang pengintai tadi dengan keadaan itu. Dia lapor ke bangsa Israel, dia bilang, kita gak akan mungkin masuk. Kak Yoni boleh diiringin? Ya terima kasih. Jangan malah ngantuk ya kalau diiringin ya. Serba salah saya. Kalau diiringin ngantuk, kalau nggak diiringin ya ngantuk ya. Jadi ketika 10 orang ini melihat keadaan itu, dia lapornya gini. Gak akan mungkin kita bisa masuk di situ. Orangnya itu raksasa-raksasa. Gede-gede. Kita itu cuma belalang. Kau bayangin ya, belalang ambek raksasa. Dipide ae wis plek gitu ya, mati gitu ya. Jadi mereka punya cara pandang yang kayak mereka tidak melihat apa yang baik. Mereka hanya fokus terhadap masalahnya. Saya ingat Mbak Anis pernah bilang, belajar melihat hal yang baik dari segala sesuatu yang Tuhan kerjakan. Pasti ada hal yang baik. Yang diantara misalkan kita lagi ada problem nih ya. Lagi ada masalah di kehidupan gitu ya. Di sekolah, di pekerjaan. Terus kita belajar bahwa lewat masalah itu, lewat problem itu kita belajar mengandalkan Tuhan, itu hal yang baik benar. Kita belajar lebih tekun. Ya saya waktu itu ingat juga ya pernah survei di PD. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Lebih erat saat kita ada masalah atau enggak? Nah mostly dari kita jawabnya apa? Lebih erat ketika ada masalah. Gitu. Jadi apapun yang kita alami sekarang, saya mesti ingat ya. Belajar melihat apa hal yang baik yang bisa kita pelajari sama-sama dari itu semua. Nah, si ke-10 pengintai ini punya cara pikir yang kayak gitu. Nah, saya pikir juga wajar ya. Kita juga orang-orang biasa lah,
Masa ya kita lihat raksasa ukurannya 2,5 meter, masa kita nggak takut? Saya yang 1,5 meter segini aja ya, saya jajanan sama Jevir, tinggi banget ya Jevir ya. Gitu. Apalagi sama orang yang tingginya 2,5 meter ya. Terus kita disuruh merebut tanah itu. Saya pikir juga ya wajar ya sebenarnya mereka punya pikiran seperti itu. Tapi tidak semua dari mereka punya pikiran gitu. 2 orang dari mereka, Yosua dan Kaleb, punya cara berpikir yang berbeda. Kita baca di ayat 30. Saya minta tolong Intannya Bu Kikin boleh bacakan ayat 30, bilangan 13 ayat 30. Oke. Amin. Oke, makasih Intan. Oke, terus di pasal 14 ayat 7 sampai 9. Aku minta tolong Tiara. Tiara, ya, boleh bacakan bilangan 14 ayat 7 sampai 9 ya. Delapan. Ayat 9. Makasih Tiara. Oke. Ya, kita lihat ya perbedaannya. Mereka sama-sama mengintai tanah yang sama loh. Mereka bukan mengintai tanah yang beda. Mereka mengintai tanah yang sama, sama-sama melihat keadaannya seperti itu. Tapi yang 10 orang bilang, tidak, kita nggak mungkin masuk. Wis ta, nggak ngarai sok. Sama kayak kita ya punya impian apa gitu ya. Terus ada pasti di sisi diri kita pasti gini, nggak akan bisa. Dengan backgroundku yang kayak gini, dengan latar belakang keluargaku yang kayak gini, dengan latar belakang ekonomi keluarga yang kayak gini, aku nggak akan bisa. Tapi pasti ada sisi di hati kita kayak, aku anak Tuhan, aku dikasih segala sesuatu yang terbaik. Nah, tergantung kan kita mau pakai cara pandang yang mana nih. Yang nggak mungkin, yang berusaha kayak masalahnya terlalu besar, atau melihat yang sisi satu lagi, Tuhan yang besar. Nah, itu tergantung pilihan kita. Nah, saya ada kalimat menarik tadi ya teman-teman ya di ayat 14 di pasal 14 ayat yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Ini satu saya ngomong gini ya, kayak si Kaleb dan Yosua ini belum tahu apa yang akan terjadi. Mereka bisa masuk atau enggak itu mereka enggak tahu. Tapi mereka bisa bilang gini, jika Tuhan berkenan. Gitu ya. Seringkali saya ada perenungan gini ya. Seringkali kita itu makso. Seringkali saya tuh makso, Tuhan aku maunya kayak gini. Tuhan aku, kalau di zaman saya sekarang ya, masih baru kerja awal-awal itu, problem batiniah ya. Yang paling besar itu adalah saya ketika lihat teman kuliah saya yang karirnya lebih bagus mungkin. Yang dia bisa sudah dapetin apa hal-hal yang kita dulu pas kuliahan nih, pas ngerjain laporan biologi kan, saya dulu gambar cecek, gambar kata ya, melihat persaudaraan antara jagung dan padi ya, saya tidak peduli ya persaudaraannya apa, pokoknya kita semua bersaudara ya. Nah, jadi saya dulu belajar itu terus kan sambil kayak ngomong gitu ya, dulu nanti ya 2 tahun lagi kita bisa begini, kita bisa begitu, kita bisa dapat karir yang bagus gitu ya. Nah, ada satu titik di mana saya mikir gini, Tuhan, dulu aku sama teman-temanku punya mimpi yang sama. Maksudnya punya mimpi yang kayak begini ya, indah ya gitu. Tapi ketika saya jujur. Ketika teman saya dapat yang lebih baik, ketika teman saya sudah mencapai mimpi itu dulu saya begini ya. Gitu. Jujur teman-teman, ada perasaan gitu. Tapi ya itu kalimat ini ya, jika Tuhan berkenan. Saya dulu pernah dengar khotbah dari salah satu hamba Tuhan gitu ya, saya lupa siapa. Dia bilang gini, kalau misalkan kita diizinkan Tuhan tidak mendapat sesuatu yang kita selama ini harapkan,
itu berarti Tuhan sedang menyelamatkan kita dari hal yang tidak bisa kita tanggung. Tuh. Atau mungkin ketika Tuhan tidak memberikan jawaban doa seperti apa yang kita doakan bertahun-tahun, bisa jadi itu karena Tuhan tahu batasan kita, Tuhan tahu kapasiti kita, Tuhan tahu yang terbaik. Bukan satu hal yang mudah teman-teman mengerti kalimat itu, memaknai kalimat itu gitu ya. Saya merasa dulu ya Tuhan ampuni. Saya merasa pelajaran saya jauh lebih oke dari si dia gitu ya. Saya juga sempat merasa kayak Tuhan aku tuh gini, tapi ya kenapa dia yang dapat kayak gitu. Ada teman perasaan gitu ya, pasti ada. Tapi saya terus belajar bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan teman-teman itu semua karena perkenanan Tuhan. Gitu. Jadi itu hal yang bisa kita ambil gitu ya. Dari Yosua dan Kaleb. Ya, dari pasal ini gitu ya kita bisa belajar beberapa hal. Di ayat 1 itu di ayat 2 dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa ya. Tuhan itu menyuruh 12 orang tadi ke tanah Kanaan yang sebenarnya aku yakin Tuhan tuh tahu keadaannya seperti apa, Tuhan sudah tahu kok. Tapi Tuhan itu seringkali nyuruh kita pergi, nyuruh kita menghadapi masalah itu supaya kita tahu bagaimana cara kita merespon sesuatu. Gitu. Bagaimana cara kita tidak menyerah saat keadaan sudah tidak bisa memungkinkan lagi untuk kita boleh bertahan. Karena saya belajar gini ya, justru karena kita lemah, makanya kita perlu Tuhan. Saat kita merasa semuanya baik, semuanya oke, semuanya fine, semuanya berjalan dengan baik. Baik itu pendidikan, keluarga, dan sebagainya ya, pelayanan dan sebagainya. Kita mungkin sedikit banyak asal tidak sadar kita merasa tidak perlu Tuhan. Tapi ketika kita diperhadapkan sama situasi seperti itu, kita benar-benar nih, oh ya. Aku melihat saat aku lemah, katakan Paulus ya, saat aku lemah maka aku kuat. Karena kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Gitu. Oke, nah terus dari dua orang tadi, dari si Kaleb dan si Yosua, kita belajar juga bahwa salah satu pandangan hidup ya, kalau hidup ini ujian ya. Mungkin dengan badai yang sama, dengan topan yang sama, kita ada di perahu yang beda-beda. Kita ada di perahu yang beda-beda. Nah makanya respon kita di perahu itu bisa lain-lain, bisa beda-beda. Tergantung bagaimana kita melihat masalah itu, bagaimana kita melihat Tuhan yang mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Gitu. Nah seringkali kita gagal menyerah ya melalui itu semua karena kita merespon dengan keliru. Kita merespon dengan salah. Dua pengintai ini tuh berusaha melihat hal yang baik, berusaha positive thinking lah ibaratnya gitu. Ya, dan dia percaya penuh akan rencana dan kedaulatan Tuhan. Orang yang bisa ngomong jika Tuhan berkenan, itu orang yang percaya penuh bahwa Tuhan tuh berdaulat untuk memutuskan segala sesuatu. Gitu. Nah, menariknya teman-teman ya, ibaratnya gini. Saat itu ironisnya ya, bangsa Israel itu sudah dibawa Tuhan begitu berjalan begitu rupa sampai dia udah mau masuk nih ke tanah Kanaan. Udah mau masuk. Tapi orang-orang tadi bilang enggak, kita enggak akan masuk. Kita enggak akan masuk. Nah, sebentar ya. Oke. Kita buka di 14 Pasal 14 ayat 1 sampai 3. Kita melihat ya responnya bangsa Israel saat itu melihat dan mendengar laporan dari ke-12 orang itu. Mereka lebih pro mana nih? Pro Kaleb dan Yosua atau pro 10 pengintai itu? Saya minta tolong Javier boleh berdiri untuk bacakan ayat 1 sampai ayat 4. Kok Amsal Bri? Sorry, Bilangan Bri. Bilangan 14 ayat 1 sampai 4. Oke.
Oke, thank you Javier. Nah, kita lihat ya responnya bangsa Israel tadi. Mereka mendengar nih ya kan laporan itu. Dan mereka memilih untuk kayak, mereka bersungut-sungut sama Tuhan ya. Mereka bersungut-sungut, mereka menangis, mereka bilang, kalau kami harus mati di tanah Mesir loh, atau di padang gurun, kenapa Tuhan bawa sejauh ini? Kenapa Tuhan bawa sampai kita melihat tanah Kanaan yang kita gak mungkin lah bisa masuk loh, gak mungkin, gitu ya. Sampai mereka bilang gini loh, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bukankah lebih baik kami mati di sana? Sampai mereka bilang, oh ya wes lah, kita angkat aja satu pemimpin dari kita semua, terus kita pulang sama-sama ke Mesir. Kau bisa bayangin gak? Ya, Tuhan wes bawa, wes kasih 10 tulah di bangsa Mesir, jalan lewat teberau, melihat banyak mujizat, gitu ya. Saya ada catat, ada 10 kali ya mereka mencobai Tuhan ya. Di ayat berapa ya, sebentar ya. Nanti saya cari teman-teman ya, saya nggak ketemu ayatnya. Pokoknya dikatakan di situ di pasal 14, udah 10 kali Tuhan mengasih mujizat sama bangsa Israel. Ketika sebelum ini ya, sebelum proses Kanaan ini sudah 9 kali. Nah yang ke-10 ini. Dan mereka bersungut-sungut gitu ya. Di antaranya gak percaya kalau laut Teberau itu bisa terbuka. Mereka bersungut-sungut karena air di Mara itu pahit. Ketika mereka bosen sama mana, mereka minta daging, banyak lain ya. Ada 10. Ketika mereka menyembah patung lembu emas, teman-teman ingat ceritanya? Itu ya. Dan dikatakan di ayat, sebentar. Catatan saya ya. Nah sekarang kita lihat dampaknya. Tuhan sama ke-12 orang ini dan bangsa Israel, Tuhan kasih konsekuensi apa? Semua yang ada dan yang kita putuskan itu ada konsekuensinya. Semua yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu ada dampaknya. Siapa kita hari ini itu cerminan dari keputusan kita 5 tahun lalu, 2 tahun lalu, setahun lalu. Dan siapa kita besok itu cerminan keputusan kita hari ini. Gitu ya. Kita baca di ayat 14 ayat, bentar ya. Ayat 29, 14 ayat 29, kita sama-sama baca teman-teman, 1, 2, 3. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Terus di ayat 33 sampai 34. 1, 2, 3. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik kepadamu. Berbalik daripadamu. Oke. Nah, jadi dampaknya apa teman-teman? Orang-orang yang tadi di situ bangsa Israel, mereka semuanya tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Kecuali siapa? 2 orang. Yosua dan Kaleb. Dan mereka, Yosua dan Kaleb ya. Dan mereka mengembara selama berapa tahun? 40 tahun. Ya. Jadi dari ketidaktaanan mereka, dari persungut-sungutan mereka, Tuhan bilang, ya wis, 2 orang yang percaya akan rencana Tuhan, yang percaya akan kebesaran Tuhan boleh masuk. Tapi yang lain, Gak ada yang boleh masuk, termasuk Musa dan Harun. Yang masuk cuma Yosua dan Kaleb. Gitu.
Saya mikir gini ya, bangsa Israel saat itu melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Dari zaman tulah, laut teberau, laut bisa terbelah di depan mata kita, kalau bukan kemurahan Tuhan itu gak mungkin ya. Kalau melihat sepatu terbelah, sepatu mangap mungkin ya, banyak ya. Tapi kalau lihat laut terbelah, itu sudah kayak kalau bukan Tuhan gak mungkin. Roti mana ya dari surga turun ya. Saya selama ini ya belum pernah ya ada lihat roti dari surga turun ke tempat ini ya. Adanya roti dari Shinji. Ada Nji roti? Ada. Jadi luar biasa ya. Tapi ternyata saat mereka udah mau masuk tanah Kanaan, mereka tetap gak percaya loh teman-teman. Nah, saya sampai nulis di sini. Orang yang melihat mujizat itu tidak selalu bisa mengubah orang. Ya kan, bangsa Israel tadi mengalami mujizat kan? Banyak mujizat. Tapi ketika diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tidak merubah cara pandangnya tentang Tuhan kok. Sama wae. Padahal semua orang ini itu mengalami peristiwa yang sama, ditolong Tuhannya sama. Tapi respon di akhirnya bisa beda-beda. Gitu. Saya tulis juga ya, saya cari kan, berapa orang sih yang bisa masuk ke tanah Kanaan gitu ya. Waktu di sensus itu kurang lebih selama perjalanan itu mereka sekitar 600.000 orang, laki-laki dewasa. Jadi kalau mereka dikalikan sama istri dan anak-anak mungkin ada sekitar 600 kali 3. Ya segitulah ya, banyak ya. Saya agak dong-dong ya matematika. Terus habis itu, nah yang masuk di tanah Kanaan itu juga jumlahnya sekitar segitu sih. Tapi itu keturunan kedua dan keturunan ketiganya. Jadi orang-orang tadi yang bilang, yang bersungut-sungut bilang, ya wes kita mati aja di padang gurun. Beneran dijawab Tuhan, mati di padang gurun. Hati-hati sama perkataan kita. Terus gitu ya. Terus habis itu, nah selain 600 orang keturunannya yang bisa masuk tanah Kanaan, sama Yosua sama Kaleb. 2 orang tadi teman-teman ya. Weman ya, sudah mau masuk tanah Kanaan loh. Weman aslinya. Tapi ya itu yang terjadi gitu ya. Respon bangsa Israel mengatakan bahwa di ayat 2 tadi dia bilang bahwa Tuhan tuh punya rencana yang salah, ini gak benar. Masa aku disuruh tanah Kanaan orangnya kayak gitu, gak mungkin. Mereka tidak percaya sama kuasa Tuhan gitu ya. Meskipun seberapa apapun sering kita melihat keajaiban Tuhan, kalau itu tidak kita sadari dari hati kita, dari pikiran kita, segenap diri kita, kalau itu perbuatan Tuhan, susah kita mau mempercayai Tuhan di hal yang lain ke depan. Gitu ya. Bukankah sama dengan kita teman-teman ya? Seringkali kita menganggap rencana Tuhan itu enggak lah, kayak baikan ini loh Tuhan, rencanaku ini wes iki turutono. Atau mungkin seringkali kita pakai standar kita, Tuhan aku maunya itu hidupku endingnya gini. Nanti happy ending kayak sing dek fairy tale gitu ya, dek. Fairy tale itu apa ya? Dongeng gitu ya. Atau seringkali kita memandang rencana Tuhan itu sebagai sesuatu yang menyakitkan. Kayak percuma aku dibawa ke sejauh ini. Saya pernah lihat di IG gitu ya. Ada kata-kata gini, mustahil Tuhan bawa kita sejauh ini hanya untuk gagal. Bener? Mustahil kita dibawa Tuhan seoglak-aglik ini selama ini hanya untuk kegagalan. Enggak mungkin. Gitu ya. Atau kita seringkali tidak percaya akan kuasa Tuhan, gitu ya. Simpel sih ya saat kita khawatir ya. Orang khawatir wajar, tapi orang yang diselimuti kekhawatiran itu yang tidak wajar ya. Kita seringkali melemahkan iman orang lain dengan perkataan kita tadi, 10 orang tadi. Dikatakan di 13 ayat 32 mereka menyampaikan kabar busuk ya, kabar hoax. Cuma untuk memfitnah, menakut-nakuti bangsa itu. Nah, kita gimana? Selama ini kita kalau dengerin cerita teman kita semakin melemahkan, kita semakin ngelek-ngelek kita semakin apa, atau kita membangun iman teman kita. Itu ya. Yang terakhir ya teman-teman ya, keadaan sulit yang kita alami dalam hidup itu
kayak ombak gitu ya, kayak ombak, kayak gelombang. Nah, itu bisa membawa kita ke dua hal sebenarnya. Bisa membawa kita ke pantai atau bisa membawa kita ke laut yang lebih baik, laut lepas. Tergantung sih, kalau kita nelayan ya, kita kalau pagi hari kita ke pantai kan, kalau nelayan pagi hari ke pantai. Nah kalau nelayan, kalau malam hari dia ke laut lepas. Tergantung bagaimana kita melihat ombak itu dan kita mau dibawa Tuhan kemana. Mau dibawa Tuhan terus seperti apa itu tergantung bagaimana kita memandang apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Gitu ya, saya juga ada tulis di sini. Sesungguhnya bukan apa yang kita lihat yang menentukan sikap hati kita. Seringkali kita gini ya, oh karena keadaannya itu buruk, makanya aku itu kayak gak usah wis, kayak aras-arasen ya, kayak merasa tidak bisa, tidak percaya gitu ya. Tapi justru kebenaran yang kita pegang, cara pandang yang kita pegang itu yang menentukan bagaimana kita melihat. Aku ulang ya. Jadi sesungguhnya bukan apa yang kita lihat yang menentukan sikap hatimu. Tapi justru kebenaran yang kita pegang selama ini itu yang menentukan bagaimana cara kita melihat itu. Saat kita diperhadapkan masalah, bagaimana cara kita memandang gitu ya. Masalah itu proses penampian kah? Setiap kita akan mengertinya nanti dan itu rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, itu mendatangkan kebaikan, itu tergantung kita. Ya, dari sini kita diajarkan juga gini, berhasil atau tidaknya rencana Tuhan atas kehidupan kita itu juga sedikit banyak dipengaruhi dari bagaimana cara kita memandang dan bagaimana cara kita memilih. Sama-sama kan, janjinya sama, semuanya masuk tanah Kanaan. Di tengah perjalanan apa yang terjadi? 10 orang bilang seperti itu, 2 orang bilang seperti itu. Tergantung kita mau ikut cara pandang yang mana. Gitu. Jadi sama-sama kita belajar tentang hal ini teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menguatkan kita, bisa menjadi berkat buat kita. Saya undang tim musik boleh maju ke depan dan tim well singer. Kita akan pujikan satu pujian. Yesus Engkau Juru Selamatku. Sama-sama boleh bangkit berdiri teman-teman. Sorry ya agak molor 5 menit. Haleluya. Sama-sama kita merenungkan pujian ini teman-teman ya. Sebelum kita pulang, kita merenungkan siap firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar pada siang hari ini. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sama-sama kita pujikan pujian dari awal. Walau ku harus berjalan Selamanya
sama-sama kita dengar, sama-sama kita renungkan, boleh menjadi berkat Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan menolong kami. Kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan di hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini, buat hari yang masih Tuhan berikan buat kami, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan. Tuhan ampuni saat kami punya motivasi yang keliru, saat kami datang di hadirat Tuhan. Kiranya setiap hari kehidupan kami semakin mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap dosa kami. Tuhan, kami percaya bila semakin hari kehidupan kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir pada siang hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun menjadi doa-doa kami percaya Tuhan yang tahu yang terbaik. Tuhan, ajari kami melihat sama seperti Tuhan melihat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberkati setiap kami yang hari ini. Tuhan, apapun yang menjadi keadaan kami, Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang atur segala sesuatunya, Tuhan adalah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berkati kami yang sekolah, Tuhan berkati setiap kami yang kuliah, kami yang bekerja, kami yang mencari pekerjaan, kami yang ibu rumah tangga, apapun yang menjadi tugas kami, usaha yang kami lakukan Tuhan, Tuhan yang membuat berhasil. Tuhan yang tahu apa yang harus Tuhan lakukan, dan kami juga mau Tuhan menjadi pribadi yang peka terhadap apa yang harus kami lakukan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu Tuhan, kami gunakan hidup kami sepenuhnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah izinkan kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu yang melindungi menyertai kami. Kemanapun kami pergi, kami jadi berkat buat banyak orang. Kemanapun kami tinggal Tuhan, orang-orang melihat Yesus hidup dalam diri setiap kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam apapun yang kami doakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ucapan syukur doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, teman-teman. Oke,